Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balki Supitra, NIM 2205030039. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis SWOT tentang diri saya. Analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu adanya kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga itu peluang, dan yang keempat itu ancaman. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang kita bahas ini yang pertama. Yang pertama ini yaitu analisis kekuatan. Nah, di sini kekuatan yang ada di dalam diri saya ini yaitu saya bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun terkadang saya sulit berkomunikasi dengan seseorang yang kurang saya kenal atau orang yang baru dikenal, karena saya sulit mengekspresikan gitu. Dan terkadang saya ingin mencoba hal-hal baru, seperti contohnya itu memakai makeup yang sebelumnya saya belum pernah memakai makeup, dan sekarang saya ingin belajar memakai makeup agar saya itu tampil percaya diri, dan saya merasa saya harus merawat diri saya sendiri, dan saya mempercantik diri saya sendiri untuk diri saya. Nah, terus saya mencoba bersosialisasi di lingkungan sekitar agar menambah teman dan menambah pengetahuan, karena saya jarang bersosialisasi karena saya jarang keluar rumah. Nah, terus saya bisa membagi waktu dalam melakukan pekerjaan rumah. Saya bermain, kadang-kadang saya pergi bermain dengan teman lama-lama saya. Nah, terus saya bisa membagi waktu untuk pergi kuliah dalam waktu on time karena rumah saya jauh, jadi saya bisa memperkirakan jarak tempuhnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelemahan. Di sini kelemahan saya adalah kekurangan percaya diri saya dalam berbicara di hadapan orang lain atau orang ramai. Nah, karena saya kalau berbicara di depan orang ramai itu saya merasa gugup, dan saya sulit ingin berbicara dan mengasih saran atau mengekspresikan cara berbicara saya, karena saya merasa tidak percaya diri dan saya gugup. Saya tidak tahu apa saya diterima atau tidak dengan cara saya berbicara. Nah, jadi itu kelemahan saya. Terus saya juga sulit mengambil keputusan karena saya orangnya bimbangan ya. Karena kayak kalau saya ini, nanti saya kayak gini. Kalau saya ini. Jadi kadang saya sulit mengambil keputusan dengan cepat kalau dibagi pilihan gitu. Nah, terus dan saya juga tidak tahu saya menyukai bidang apa dan bidang apa yang saya tekuni. Next, yang ketiga adalah analisis peluang. Peluang yang saya dapati ialah saya dapat melawan rasa gugup saya saat berbicara kepada orang lain atau orang ramai. Terus saya dapat mengekspresikan diri saya dalam berbicara atau memberi saran, walaupun terkadang saya ragu dengan saran saya, takut tidak diterima oleh orang lain, tapi saya sudah mencobanya. Dan saya bisa menambah wawasan karena dunia perkuliahan dan dunia sekolah itu berbeda. Jadi wawasan saya itu bertambah karena saya, oh ini kayak gini ya, oh rupanya ini kayak gini gitu. Jadi hal yang belum saya dapati dari sekolah itu saya bisa tahu dengan dalam dunia perkuliahan ini. Oke. Nah, yang terakhir ialah analisis ancaman. Nah, di sini ancaman yang saya dapati ialah adanya tugas yang deadline-nya itu mepet-mepet gitu, yang barengan. Nah, misalnya itu kayak tugas dari ini nih, hari ini jam segini-segini. Nah, sedangkan tugas yang lain juga sama hari itu, cuman jamnya agak berbeda sedikit gitu. Nah, dan tidak hanya
itu saja, karena kan mata kuliah itu kan banyak ya, jadi deadline-nya tuh agak banyak itu, nggak hanya 1-2 tapi bisa sampai 3 atau 4 atau 5 gitu. Nah tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba membuatnya dan mengerjakan tugasnya, walaupun saya merasa saya tidak bisa berpikir ini bagaimana, saya merasa tertekan dan terkadang saya juga dipaksa melakukan apa-apa sendiri karena orang tua saya itu mengajarkan kalau kamu harus bisa agar tidak bergantungan kepada orang lain. Kalau kata orang tua saya itu misalnya tuh gini, kamu pergi sendiri mengurus ini agar kamu tahu cara mengurusnya dan kamu berani dan kamu tahu dan kamu harus bisa. Kalau tidak kamu lakukan dari sekarang, kapan lagi? Nah, kamu tidak boleh bergantung kepada orang lain, tidak boleh terlalu bergantung agar kamu bisa gitu. Dan yang terakhir, ancaman yang saya dapati itu ialah saya orangnya ini sebenarnya pemalu. Pemalunya itu sulit untuk mengajak ngobrol orang-orang yang baru saya kenali atau orang yang belum sama sekali saya kenal, karena saya orangnya agak ragu untuk berbicara karena takut kalau orang ini tidak mau berbicara dengan saya karena saya sudah overthinking duluan. Dan kayak misalnya tuh gini, ada tugas kelompok nih, nah tetapi saya tidak sekelompok dengan kawan saya dan atau orang yang saya kenal, tetapi saya ditaruh di kelompok yang tidak saya kenal sama sekali. Nah jadi saya ini malu gitu untuk ngomong, jadi saya hanya mengikuti apa yang orang kelompok itu ngomong gitu, jadi saya manut gitu. Jadi kadang saya juga kurang mengekspresikan diri saya kalau kayak gitu. Kadang saya agak ragu dengan saran saya karena saya takut kayak ini diterima nggak ya, kayak mana ya nih, boleh nggak ya gitu. Jadi kadang saya agak bimbang gitu orangnya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam analisis SWOT diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan